dari kelas 12 PKJ 2. Di sini akan memberitahu bagaimana cara untuk konfigurasi, rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan setting IP routing dinamis. Perkenalkan, nama saya Denisa Sawhania. Nama saya Ika Azalia. Simak videonya. Hai semua, di sini kami akan memberitahu topologi untuk konfigurasinya. Di sini ada kabel internet, kita masukin ke port 1 switch. Lalu kita masukin untuk kabel router A di port 2 switch. Lalu kita masukin untuk port 3 router B. Lalu selanjutnya hubungkan kabel yang terhubung di port 2 switch ke router B. Yang port pertama hubungkan ke router A. Pastikan sampai lampunya nyala. Setelah itu, dari laptop pertama colok ke port pertama router. Dari laptop kedua colok ke port pertama router lagi. Pastikan semua lampunya nyala. Sekian topologinya, videonya. Halo semuanya, sekarang saya Ika Azalia sebagai router A akan mengkonfigurasikan internet. Langkah pertama, kita masuk. Lalu di sini kita buat identitinya. Setelah itu kita masuk ke ke IP address. Ketikkan IP-nya 192.1.10.1/24. Pilih ether 2, lalu kita apply, oke. Setelah itu kita pergi ke DHCP client. Lalu klik tanda plus, pilih ether 1, lalu kita apply. Oh, oke. Nah, setelah itu kita pergi ke firewall. Di firewall kita tambahkan NAT, actionnya mesh to red, generalnya secure NAT, all interface-nya ether 1, lalu kita apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke IP, lalu ke web proxy, lalu kita centang. Setelah itu ketikkan 3128. Lalu di CC administratornya kita buat lalu kita apply, lalu akses, terus kita tambahkan di sini DST hostnya Linux CTORG, lalu actionnya Denny, lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita close, baru di sini kita apply terus oke. Langkah selanjutnya kita pergi ke routing ASPF plus, kita ke network, lalu kita ketik tanda plus. Setelah itu kita pergi ke IP address. Di sini kita akan mengambil IP networknya. Lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita tambahkan lagi. Lalu kita pilih di sini yang IP internetnya plus 24. Terus kita apply, oke. Setelah itu kita pergi ke IP, lalu firewall. Ini kita tambahkan chainnya DST-NAT, lalu protokolnya TCP, lalu DST portnya 80, lalu in interface-nya ether 2. Baru kita ke action, di action ini redirect, lalu untuk port 3128. Kita apply, copy, lalu ini sama, lalu port ini kita ganti jadi 443. Lalu kita cek actionnya di sini redirect to port 3128, kita apply, oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke control panel.
Kita use. Lalu kita masukkan IP 192.1.214.10.2 lalu kita Ctrl C, lalu kita tempel di sini gateway yang udah kita buat di Ether 1. Lalu di sini kita masukkan IP di Ether 1 yang ini. Ini kita masukkan, belakangnya kita ubah jadi 1. Lalu DNS nya 8.8. Terus kita apply. Oke, close. Setelah itu kita tambahkan di sini. Oh, kita coba cek ke control command prompt. Jadi udah masuk IP yang udah kita setting. Lalu kita akan lanjut ke router 2. Halo semua, saya Darisa. Di sini saya akan konfigurasi untuk router board B. Pertama, open Winbox, kemudian kita klik yang 000, lalu connect. Kemudian kita ke IP, lalu ke address. Kemudian kita masukin IP untuk router B yaitu 192.168.20.2/24. Lalu interface-nya kita ganti jadi WLAN 1. Apply, kemudian OK. Lalu kita ke IP lagi, ke DHCP client, ke plus. Ini Ether 1, yes-nya ganti 0. Lalu kita cek lagi, apply, kemudian OK. Nah, kalau sudah bound seperti ini, kita lanjut aja ke IP. Lalu kita ke root, kita ke plus, tambahin IP Ether 1 di address. Nah, sebelum itu, karena ini belum merah, kita nyalain terlebih dahulu. Nah, sudah nyala seperti ini ya. Nah, sudah kita ke root lagi. Lalu kita masukin IP Ether 1. Lalu slash-nya dihapus. Kemudian kita tambahin 1. Lalu di sini kita cek dulu. Nah, kalau sudah aman kita apply, kemudian OK. Di sini udah ada 3 ya. Lalu kita ke IP lagi, lalu ke firewall, lalu ke NAT plus. Ini generalnya chainnya screenat, out interface-nya Ether 1, terus action-nya masquerade, lalu apply, kemudian OK. Kemudian kita ke IP, ke DHCP server, ke DHCP setup. Ini ganti jadi WLAN 1. Next. Ini klik yang atas ini, kita ganti 254-nya jadi 100. Kemudian next. Lalu yang 10 menit ini kita ganti jadi 8 jam. Sudah, kita next saja sampai successfully. Kalau merah itu bukan salah, itu tandanya kita belum terhubung ke wifi. Langkah selanjutnya kita ke wireless dulu. Lalu kita double klik WLAN 1 ini. Lalu kita ke wireless, modenya kita upgrade. Lalu ini BGN, kemudian ganti jadi CE. Lalu SSD-nya ganti nama kalian, UKK underscore nama kalian. Kalau sudah seperti ini, kita cek dulu. Lalu apply, kemudian OK. Langkah selanjutnya kita ke routing, lalu ke OSPF, masukin Ether 1 dan WLAN 2, WLAN 1. Kita masukin nih Ether 1. Kita salin aja.
if kita ke network, kita plus. Nah, untuk yang belakang ini kita ganti jadi 0/24. Kita cek dulu, apply, lalu oke. Terus kita ke address lagi untuk mensalin WLAN satunya. Kita salin, kita balik lagi ke OSPF plus, kita masukin yang dua ini kita ganti 0. Nah, kita cek dulu. Kalau sudah apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ke WiFi HP kita. Lalu di sini kita coba untuk ping 8.8.8. Di sini udah TTL. Lalu selanjutnya kita akan ping di laptop yang ada di router 1. Kita ping IP-nya 192.214.10.2. 3. Udah ada TTL, lalu kita ping titik 1. Udah TTL juga. Setelah itu kita coba ping yang 108.20.1. Titik 2. Nah, di sini udah TTL semua, berarti itu menandakan konfigurasi kita udah berhasil. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan pergi ke CMD. Lalu di sini kita akan melihat IP yang ada di HP. Ini IP-nya. Terus kita coba ping. Nah, di sini ada TTL juga. Lalu langkah selanjutnya kita coba buka Chrome, buka Microsoft Edge. Terus kita ketik linux.org. Nah, lalu di sini hasilnya kita udah terbuka Linux-nya. Lalu di sini ada tulisan access forbidden. Nah, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.